Om Swastiastu, Salam Harmoni. Perkenalkan, nama saya Niluh Nyoman Anggareni Julianti, absen 18 dari kelas B. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai artikel-artikel yang telah saya review sesuai dengan 6 topik yang telah ditentukan sebelumnya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Konsep Dasar PPKN SD yang diampu oleh I Gusti Agung Ayu Wulandari, SPD MPD. Topik yang pertama adalah moral dalam materi PPKN SD. Judul artikel yang saya review adalah Implementasi Nilai Pendidikan Karakter dalam Mata Pelajaran PKN di Sekolah Dasar. Dalam artikel ini dikemukakan bahwa terdapat faktor pendorong dan faktor penghambat keberhasilan implementasi pembelajaran PKN di sekolah dasar. Faktor pendorong keberhasilan implementasi pembelajaran PKN antara lain adalah kualitas guru, strategi perencanaan yang baik, dan siswa itu sendiri. Sedangkan faktor penghambat implementasi pembelajaran PKN adalah siswa itu sendiri yang tidak mau untuk menerapkan pendidikan karakter yang telah ia dapatkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Topik yang kedua adalah contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Judul artikel yang saya review adalah Demokrasi sebagai wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. Dalam artikel ini dikemukakan bahwa pemilihan umum daerah di Indonesia belum mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kepastian dalam menegakkan peraturan pemilihan umum daerah di Indonesia. Topik yang ketiga adalah pentingnya konstitusi bagi suatu negara. Judul artikel yang saya review adalah Identitas Nasional Suatu Bangsa dan Negara serta Peranan Penting Konstitusi dalam Kehidupan Bernegara. Dalam artikel ini dikemukakan bahwa tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak memiliki konstitusi. Negara dan konstitusi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Negara tidak akan dapat terbentuk dan tersusun dengan baik tanpa adanya konstitusi. Begitu pula sebaliknya, konstitusi tidak akan terlaksana tanpa adanya negara. Topik keempat, pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Judul artikel yang saya review adalah Strategi Menjaga Kedaulatan Bangsa Demi Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Era Society 5.0 dalam Perspektif Ilmu Pertahanan dan Bela Negara. Pada era Society 5.0 yang serba digital ini, masyarakat harus menjaga kedaulatan bangsa demi keutuhan NKRI. Masyarakat pada zaman sekarang yang terbiasa dengan perubahan teknologi dan kemajuan internet harus menjaga kedaulatan bangsa agar tidak dirusak oleh banyaknya ancaman cyber seperti hoaks dan juga perusakan ideologi. Adapun strategi dalam menjaga kedaulatan bangsa demi keutuhan NKRI di era Society 5.0 dalam perspektif ilmu pertahanan dan bela negara adalah dengan dibagi menjadi strategi pemerintahan dan strategi perorangan atau masyarakat. Hal ini dilakukan agar penerapan kebijakan dan strategi lebih terstruktur. Topik kelima, pelanggaran dan pengadilan HAM. Judul artikel yang saya review adalah Mengatasi pelanggaran hak asasi manusia dengan model sekolah ramah HAM. Dalam artikel ini dikemukakan bahwa sekolah ramah HAM merupakan sekolah yang mengintegrasikan prinsip-prinsip dan standar-standar hak asasi manusia dalam mengembangkan iklim belajar dan memberikan peserta didik pengalaman belajar di lingkungan sekolah yang memenuhi, memajukan, dan melindungi hak-hak asasi manusia. Pendekatan konsep sekolah ramah HAM yang dipadukan dengan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara diharapkan mampu menjadi jawaban real dalam mengatasi persoalan hak asasi manusia yang terjadi di lingkungan sekolah. Topik keenam, kemerdekaan mengeluarkan pendapat. Judul artikel yang saya review adalah Batasan hak mengemukakan pendapat di muka umum dalam sistem demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia. Dalam artikel ini dikemukakan bahwa hak atas kebebasan atau kemerdekaan mengeluarkan pendapat di muka umum tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Disebutkan juga dalam perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, dan juga Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
Dalam perundang-undangan tersebut disebutkan juga bahwa terdapat batasan-batasan atau kewajiban yang harus kita laksanakan atau kita penuhi sebelum menuntut atau melaksanakan hak-hak yang kita miliki di muka umum. Hak kebebasan berpendapat di muka umum tidak bersifat mutlak, karena di samping hak tersebut kita harus melaksanakan kewajiban sebagai batasan dari kebebasan yang kita miliki. Baik, itulah dia pembahasan singkat mengenai 6 artikel yang telah saya review. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.